Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Hari ini, Wanyu Sore akan merangkum informasi mengenai Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandjo Budi Revita, yang membantah adanya skenario penetapan darurat militer melalui cipta kondisi berbagai kerusuhan dalam aksi unjuk rasa selama beberapa hari terakhir. Informasi lainnya pemirsa, kasus tewasnya driver ojek online Afan Kurniawan yang dilindas mobil rantis Brimob memasuki babak baru. Dengan 7 anggota Brimob dinyatakan terlibat. 2 diantaranya termasuk komandan batalion dan sopir kendaraan yang melakukan pelanggaran berat. Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani menyampaikan terima kasih sekaligus permintaan maaf usai musibah penjarahan di kediamannya, kawasan Bintaro. Ucapan ini disampaikan Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram pribadi SM Indrawati dengan menangkap layar berita penjarahan di rumahnya. Kemudian Sri Mulyani menerangkan ia telah disumpah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dan semua peraturan perundang-undangan sebagai pejabat negara. Menurutnya, politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Ia memahami membangun Indonesia tidaklah mudah, terjal, dan sering berbahaya. Lalu ia mengajak masyarakat agar tetap menjaga dan membangun Indonesia dengan tidak merusak, membakar, menjara, dan memfitnah. Serta pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik. Sebelumnya, kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3, Tangerang Selatan, Banten menjadi sasaran para penjara pada Minggu 31 Agustus 2025. Info itu mulanya beredar melalui video di sejumlah media sosial yang menampilkan sekelompok oknum masyarakat membawa barang-barang dari kediaman Sri Mulyani. Kasus tewasnya driver ojek online atau ojol Afan Kurniawan yang dilindas mobil rantis Brimob terus bergulir. Divisi Propam Polri menyatakan 7 anggota Brimob terlibat dalam insiden tersebut dan kini terancam dijatuhi sanksi berat.
Dua anggota dinyatakan melakukan pelanggaran berat yaitu Komandan Batalion Resimen 4 Brimob Polri Kompol Kosmas Kaju Gaye serta Bribka Rohmat yang saat kejadian menjadi sopir kendaraan taktis. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Div Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto, Senin 1 September, mengatakan kedua Brimob terancam hukuman pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Sementara itu, 5 anggota Brimob lain yang duduk sebagai penumpang di dalam kendaraan dinilai melakukan pelanggaran sedang. Mereka adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Sanksi bagi mereka bisa berupa demosi, penundaan pangkat, hingga penundaan pendidikan. Yang pertama adalah kategori pelanggaran berat. Dilakukan oleh 1. Kompol K, jabatan adalah Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri, duduk di depan sebelah kiri driver. Yang kedua, Bribka R, jabatan Basat Brimob Polda Metro Jaya, selaku driver Rantis PJJ Nopol 17713-7 Romawi. Pelanggaran KKP sedang, Kode Etik Profesi Polri sedang. 1 adalah Aibda MR, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 2 Bribtu D, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 3 Bribda M, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 4 Barada J, Baraka J, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 5 Baraka YD, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. Kelima anggota tersebut kategori sedang, posisinya adalah duduk di posisi belakang sebagai penumpang. Untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Untuk kategori sedang dapat dituntut dan nanti keputusan sanksi itu ada di Komisi Kode Etik Profesi Polri. Macamnya adalah sanksinya patsus atau mutasi demosi atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan. Dan itu semua nanti akan berdasarkan fakta-fakta di sidang Kode Etik Profesi Polri. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang 2 kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk Kompol Kosmas dijadwalkan pada Rabu 3 September, sedangkan Bribka Rohmat pada Kamis 4 September. Di sisi lain, Polri juga menemukan dugaan unsur pidana dalam kasus ini.
Gelar perkara dilakukan pada 2 September melibatkan pengawas eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM serta jajaran Polri. Keputusan terkait tindak lanjut kasus ini akan diumumkan usai gelar perkara tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, menegaskan adanya upaya pihak tertentu yang mencoba mengadu domba Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu tersebut muncul setelah beredarnya video di media sosial yang menuding Jokowi dan Gibran. Ikut menggalang aksi demonstrasi di gedung DPR MPR pada pekan lalu yang berakhir ricuh dan menewaskan seorang pengemudi ojek online. Raja Juli menyampaikan klarifikasi langsung kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 1 September. Ia mewakili Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam pernyataannya, Raja Juli menegaskan bahwa video yang beredar adalah kabar bohong atau hoax. PSI, kata dia, tetap setia mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, sebagaimana telah ditegaskan dalam Kongres PSI di Solo pada Juli lalu. Sebelumnya, pada Minggu 31 Agustus, Presiden Prabowo telah mengundang sejumlah pimpinan partai politik ke Istana Merdeka. Kemudian pada Senin 1 September, giliran partai non-parlemen termasuk PSI dan Partai Buruh yang hadir memenuhi undangan Presiden. Polres Indramayu AKBP M. Fajar Gemilang menjelaskan bahwa Polri bersama jajaran TNI menggelar patroli guna mengantisipasi potensi tindakan anarkis di Kabupaten Indramayu. Dalam patroli tersebut, tim gabungan berhasil mengamankan 58 orang yang berasal dari Indramayu dan Cirebon yang diduga hendak melakukan aksi anarkis. Dari jumlah tersebut, 25 orang diketahui masih berstatus pelajar. Aparat mendapati mereka membawa 5 bom molotov, sejumlah senjata tajam, minuman keras, benang layangan, serta telepon genggam yang berisi percakapan terkait rencana aksi anarkis. Para terduga pelaku diduga akan menyusup ke dalam aksi demonstrasi untuk memicu kericuhan. Saat ini,
Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif guna mendalami peran masing-masing orang yang diamankan. Pak, tadi pas lagi ada informasi ada sweeping dari kepolisian. Itu adalah patroli. Patroli kita laksanakan tidak hanya sweeping, bukan sweeping, tapi patroli untuk mencegah adanya pihak-pihak lain. Pihak-pihak yang di luar Indramayu yang menginginkan Kabupaten Indramayu tidak kondusif. Sampai saat ini sekitar 30 orang yang kita amankan tidak terafiliasi, tidak tergabung ke dalam organisasi yang akan menyampaikan aspirasi, bukan peserta demonstrasi, bukan. Mereka adalah kelompok-kelompok yang membawa bom molotov, senjata tajam tanpa disertai dengan niat-niat yang baik, sehingga kami lakukan tindakan. Saat ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ditemukan. Polres Indramayu menegaskan akan menindak tegas setiap upaya yang mengarah pada tindakan anarkis, terlebih jika sampai mengarah pada aksi penjarahan. Masyarakat juga diimbau agar tidak mudah terprovokasi, serta tetap menjaga ketertiban ketika menyampaikan aspirasi. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyampaikan bahwa kepolisian akan mengusut tuntas aksi anarkisme yang terjadi di rumah anggota DPR RI fraksi PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Polisi menerima laporan resmi atau laporan tipe A yang dibuat anggota Polri terkait tindakan perusakan dan perampasan barang di kediaman Eko Patrio pada Sabtu malam lalu. Penyidik dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan menegaskan akan mengusut kasus tersebut dan menangkap para pelaku yang terlibat. Saat ini, proses penyelidikan tengah dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi serta menelaah rekaman CCTV, baik di dalam rumah maupun di sekitar lokasi kejadian yang berada di Jalan Karangasem 1, Kuningan, Jakarta Selatan. Diketahui rumah milik anggota DPR RI fraksi PAN Eko Patrio menjadi sasaran penjarahan pada Sabtu malam. Masa tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga merampas sejumlah barang berharga di dalam rumah. Ya, dalam kasus penjarahan itu kami dari Polres Metro Jakarta Selatan masih dalam tahap penyelidikan. Kami akan mengungkap para pelakunya atau dalam penjarahan itu. Berarti akan diusut ya Pak ya? Pasti ya? Kita sudah tangani, kita buat laporan polisi model A. Kita melakukan penyelidikan. Di Polres laporannya Pak? Iya, di Polres. Oke Pak, ada barang bukti CCTV yang diamankan? Itu laporan model A ya, laporan model A. Ada CCTV yang diamankan nggak sih Pak di sekitar rumah Eko untuk mengetahui? Sementara masih dalam penyelidikan ya. Untuk jumlah pelaku diperkirakan ada? Masih dalam penyelidikan.
Jam tangan mewah milik Ahmad Saroni yang sempat dijarah warga akhirnya dikembalikan. Barang itu diserahkan pihak keluarga yang mengambilnya melalui perantara pengurus Partai Nasdem. Video pengembalian jam tangan tersebut viral di media sosial. Sebelumnya, massa sempat menggeruduk rumah Saroni di Jalan Swasembada Timur 22, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa penjarahan itu terjadi pada Sabtu lalu dan menimbulkan kerusakan di kediaman Saroni. Dalam aksi itu, seorang remaja berinisial MI berusia 14 tahun kedapatan mengambil jam tangan mewah tersebut. Orang tua remaja itu kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RW setempat. Jam tangan dengan nilai fantastis hingga belasan miliar rupiah itu pun segera dikembalikan. Pengurus wilayah juga mengimbau agar warga yang turut menjarah segera mengembalikan barang rampasan. Aksi pengembalian dilakukan dengan didampingi pengurus RT dan RW setempat. Sebelumnya, massa juga merusak sejumlah mobil dan menjarah barang lain berupa tas branded hingga perabot rumah. Ya, kami di RW 06 ada warga yang menemukan atau ngambil jam tangannya Bapak Haji Ahmad Saroni. Kami datengin ke rumahnya, kami himbau untuk segera dikembalikan barang-barang yang diambil. Dari pihak keluarganya juga sudah menyatakan bahwa oh ini jam mahal kayaknya deh. Kami mah untuk apa jam-jam begini, saya kembalikan aja. Nah, setelah itu kami atas nama RW dan RT memfasilitasi untuk ketemu pihak kelurahan. Dari pihak kelurahan mengatakan bahwa ya tolong barang-barang yang sudah diambil ketika ada penjarahan dikembalikan saja. Terus kami kontak Bapak Haji Imamuddin. Akhirnya Pak Haji Imamuddin datang ke lokasi, terjadilah pengembalian jam. Itu jamnya Pak Haji Ahmad Saroni pada Pak Haji Imamuddin. Gitu Pak. Oke. Ceritanya. Berarti boleh disampaikan Pak, itu yang ngambil itu warga RW 6 berarti Pak, atau gimana Pak? Ya kebetulan namanya Muhammad Ifat. Masih kecil, masih 14 tahun. Oke. Pada saat itu dia memang ikut masuk ke dalam. Ya, dia karena terpengaruh dengan yang lainnya akhirnya dia ikut-ikutan ngambil apa aja mamanya, kan tahu-tahu dia dapat jam gitu. Akhirnya dia bawa pulang kasih pada mamanya. Loh, mamanya bingung, kamu ngapain gitu, kamu lagi habis ngapain? Enggak, saya dapat jam katanya. Akhirnya jamnya dipegang sama mamanya. Jadi mamanya telepon terkait dengan masalah itu, ya kita sama-sama untuk bisa mengembalikan. Pihak RW menghimbau kepada teman-teman RT untuk menyampaikan himbauan dari pihak RW, disampaikan kepada warga-warganya bahwa apabila ada warga yang ketika terjadi penjarahan ikut ngambil, baik itu berupa barang yang dengan nilai tinggi atau apapun, segera dikumpulkan ke kantor RW 06. Nah, dari pihak teman-teman LMK ada yang menginisiatif ke kumpul di kelurahan. Akhirnya kami ada beberapa kemarin Wakil Panglima TNI Jenderal Tandjo Budi Revita membantah skenario penetapan darurat militer melalui cipta kondisi berbagai kerusuhan dalam aksi unjuk rasa selama beberapa hari terakhir. Jenderal Tandjo mengatakan TNI solid dalam satu komando.
Menurutnya, TNI turun memberikan bantuan kepada institusi lain ketika perintah sudah turun. Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI dan Kapolri pada 30 Agustus terkait penanganan unjuk rasa penolakan kenaikan tunjangan DPR RI. Presiden Prabowo memberikan arahan agar menangani unjuk rasa yang sudah meluas di berbagai daerah itu bersama-sama. Jenderal Tandio menegaskan tidak ada keinginan dari pihak militer untuk mengambil alih kendali keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Sebab penanganan unjuk rasa ditangani oleh Polri terlebih dahulu. Diketahui kehebohan mengenai skenario yang mengarah ke darurat militer telah beredar luas di media sosial. Bahkan isu tersebut sempat menjadi trending topik di media sosial X. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan. Kita semuanya seperti yang tadi, kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu sendiri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.